Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidi rasulillah, ala wala quwata illa billah, ma'afad. Yang saya cintai, saya banggakan, siswa kelas 7 MTS Membol Falah. Bertemu kembali dengan saya Pak Agung Rianto dalam mata pelajaran penggabung mata pelajaran ke N1. Hari ini kita akan belajar bersama pada materi masuknya Islam ke Indonesia, ya, bab 1 sesi 2 ya. Bab 1 sesi 2 judulnya adalah masuknya Islam ke Indonesia. Di samping ada gambar peta. Ini peta tentang penyebaran atau masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bersama pada mata pelajaran ini, pada sesi ini, dengan harapan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya, bil wasilah para ulama, para kiai, para guru-guru kita, para muassis madrasah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anakku. Langsung saja. Masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia itu banyak pendapat yang menyatakan, mulai dari kapan waktunya, terus di mana tempatnya, jalurnya mana saja, itu banyak pendapat. Ya. Namun dalam hal ini saya mengutip beberapa pendapat tentang masuknya Islam di Indonesia sebagai dukungan dalam penyampaian materi pada hari ini. Mohon untuk bisa dicermati dan diperhatikan. Yang pertama, pandangan A.H. Jones dan S.Q. Fatimi menyebutkan penyebaran Islam bertumpu pada imam-imam sufi yang cakap dalam soal kebatinan dan bersedia menggunakan unsur-unsur kebudayaan pra-Islam dan mengisinya kembali dengan semangat yang lebih islami. Jadi masyarakat setempat banyak yang melakukan ritual-ritual kebudayaan, amalnya kebudayaan lokal, tetapi itu diislamisasikan sehingga menjadi sebuah kebudayaan yang islami. Kemudian yang kedua, Abdul Malik Karim Amrullah ini berpendapat bahwa pada tahun sekitar 625 Masehi, sebuah naskah Tiongkok mengabarkan bahwa menemukan kelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai barat Sumatera, ya, atau di Barus. Ya, ini jadi di sana itu ada sekelompok bangsa Arab yang bermukim di sana. Itu tahun 625 Masehi. Artinya sebelum itu sudah ada yang tinggal di sana, sudah ada yang ke Nusantara itu, ke Indonesia itu. Pernyataan senada atau hal yang disampaikan oleh Abdul Malik Karim Amrullah ini juga disampaikan oleh Arnold. Beliau menyatakan sama juga. Jadi di dalam tarikh Cina ini telah disebutkan pada sekitar tahun 674 masih orang-orang Arab telah menetap di pantai barat Sumatera. Ini esensinya sama. Jadi sudah ada yang bertinggal di pantai barat Sumatera. Lah, dalam konteks ini sebetulnya masuknya Islam ke Indonesia bisa dikatakan awal-awal Hijriah juga. Ya. Ini di Arnold juga berpendapat ya, bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad-abad awal Hijriah. Ya, pada abad masa awal Hijriah ini. Dia menyebutkan seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia awal. Lah, kalau orang-orang Barat beranggapan bahwa Islam masuk di Indonesia itu mulai abad ke-13, ini tidak benar. Jadi para ahli Barat itu mereka menganggap bahwa Islam masuk ke Indonesia mulai abad ke-13. Nah, itu tidak benar, gitu ya. Lah, ini sebagai pembukaan wacana informasi tentang masuknya Islam di Indonesia. Di luar ini masih banyak pendapat tentang masuknya Islam di Indonesia. Silakan dibaca di berbagai sumber. Ya, buku sejarah masuknya Islam di Indonesia. Langsung saja ke pokok. Jadi dalam konteks tema masuknya Islam ke Indonesia,
agama Islam masuk ke Indonesia terjadi dalam 3 gelombang. Ya, gelombang yang pertama Islam masuk ke Indonesia dimulai dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-10. Nah, gelombang pertama ini disebut sebagai masa Islamisasi atau pengislaman masyarakat pribumi. Nah, pada masa ini proses Islamisasi itu berjalan dengan damai, indah, tanpa ada paksaan dan kekerasan. Jadi mengajak orang masuk Islam itu ya mengajak dengan damai, tidak dengan peperangan tidak dengan mengangkat senjata, tidak ya, dengan darah, tidak. Jadi Islamisasi yang penuh kedamaian, sehingga dalam hal ini berlangsung sangat lama, sekitar 300 tahun proses Islamisasi di masa awal ini ya. Dan ini masuk ke berbagai wilayah, ke pusat-pusat masyarakat, sampai pada mendekat ke pusat kerajaan atau penguasa di Hindu Buddha ya, di wilayah kerajaan Hindu Buddha pada saat itu. Ini di masa gelombang pertama. Kemudian yang kedua adalah gelombang kedua, ini terjadi pada abad ke-10 Masehi sampai ke-13 Masehi. Islam masuk ke Indonesia secara besar-besaran ya, masuk ke Indonesia besar-besaran ini ditandai. Kenapa disebut sebagai besar-besaran? Karena yang datang bukan orang Arab saja, tetapi orang dari Gujarat juga ikut hadir di Indonesia. Mereka berdakwah, kemudian berdagang. Samping itu ada kaum sufi juga yang hadir. Jadi mubalek itu terdiri dari para pedagang dan kaum sufi ya, yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, di masa kedua ini sudah mulai merambah ke pelosok-pelosok, pelosok-pelosok, sehingga sejak saat itu tumbuhlah kelompok-kelompok penganut agama Islam, baik itu di kota maupun di pedalaman ya. Nah, dari kelompok ini nanti akan muncul berbagai macam kerajaan atau berdiri kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Kalau berbicara kerajaan ya banyak, ada kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Perla, ada kerajaan Aceh Darussalam dan seterusnya. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang gelombang ketiga terjadi pada abad ke-13 sampai abad ke-15 Masehi. Mubalik yang datang adalah para ahli sufi dan para ahli politik. Nah, ini pada saat itu kalau kerajaan Islam Daulah Abbasiyah ini dihancurkan oleh tentara Tartar, sehingga media dakwah atau lokasi dakwah mungkin menyebar di berbagai wilayah, termasuk di wilayah Indonesia. Banyak yang datang ke Indonesia. Sehingga di situ ditandai itu ada ahli politik. Nah, dengan kedatangan para mubalek ini, Islam di Indonesia mempunyai wawasan ilmu politik ya, dan sufi juga. Nah, dalam konteks ini Indonesia nanti akan berdiri kerajaan-kerajaan Islam dan aliran-aliran sufi seperti aliran Naksabandiyah, Qadiriyah, Satariyah, dan kelompok sufi, aliran sufi yang lain. Ini gelombang ketiga. Lah, ini yang paling pokok pada materi maksudnya Islam. Jadi ada 3 gelombang gitu ya. Kesimpulannya, agama Islam masuk ke Indonesia terjadi dalam 3 gelombang. Gelombang pertama pada abad ke-7 sampai 10 Masehi, masa ini disebut masa Islamisasi. Gelombang kedua pada abad ke-10 sampai 13 Masehi, masuknya Islam secara besar-besaran. Mubalik yang datang adalah ahli sufi dan mereka yang berdakwah sambil berdagang. Kemudian yang gelombang ketiga adalah abad ke-13 sampai ke-15 Masehi, masa berdirinya kerajaan dan aliran sufi. Jadi makanya di Indonesia ini banyak sekali berkembang sufi atau ahli thariqah itu ya, banyak sekali, karena memang masa awal penyebarannya ternyata yang membawa yang mendakwahkan Islam itu orang-orang atau para ulama sufi itu ya, para ulama sufi.
Ini sebuah keberkahan yang luar biasa, sebuah kenikmatan yang luar biasa, sebuah hal yang sangat harus kita syukuri bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, karena ini dibuktikan dengan masuknya Islam yang begitu luar biasanya dibawa oleh para orang sufi. Dan dalam sebuah penelitian sekitar tahun 2010 ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia ini sekitar 87% itu penduduknya adalah Muslim. Ini kan luar biasa sekali. Ya, ini luar biasa dan harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Amin. Selanjutnya ini ada tambahan penjelasan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, bisa dicermati. Saya kira ini cukup sampai sini dulu. Nah, ini ada sedikit video, bisa dicek. Di sini ada ada alamatnya. Nanti bisa coba ini dicari di YouTube dan bisa dilihat sendiri, disaksikan sendiri. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita ketemu kembali di sesi ketiga yang akan datang. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.